Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Segul, channel edukasi seputar emas ya. Bahasan kita kali ini adalah tentang ada pola pikir atau paradigma baru ya. Zaman kita masih kecil, orang-orang tua kita masih ada dulu ya. Dulu orang-orang tua kita masih ada, itu kalau ditanya, kalau berbicara emas, pasti mikirnya ke perhiasan ya. Kenapa? Karena dulu memang untuk membeli logam mulia emas batangan itu memang dulu itu sangat tidak mungkin ya, karena kepingan yang terlalu besar, gramasinya terlalu besar. Jadi memiliki tabungan emas atau simpanan emas itu memang semua orang ya berharap ya, dari hasil jerih payahnya bekerja ya, itu bisa dapat menyisihkan seberapapun besarnya, itu bisa disisihkan untuk masa depannya. Kalau perhiasan itu sudah jelas ya, perhiasan itu memiliki beberapa fungsi ya. Selain itu bisa untuk investasi, perhiasan juga bisa kita pakai setiap hari ya, misalnya ke undangan atau ke arisan, acara-acara yang formal yang lain itu bisa kita pakai ya. Dan namun ada sebagian orang yang tipenya memang tidak suka memakai perhiasan. Mereka senang menyimpan, namun simpanan ini tidak berupa perhiasan tapi berupa logam mulia. Oke, baik, kembali lagi ke perhiasan. Untung ruginya kalau kita membeli perhiasan atau berinvestasi di perhiasan. Ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan ya saat kita membeli perhiasan. Satu adalah jangan memilih perhiasan yang terlalu banyak batu permatanya, atau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita membeli perhiasan emas ya. Karena ada kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh si pembeli saat melakukan penjualan nanti ya. Satu, hindari membeli perhiasan itu dengan yang memakai banyak batu ya, batu permata ya, batu-batu imitasi, itu hindari itu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu yang akan membuat investasi kita menjadi nilainya akan semakin berkurang, rugi ya. Terutama saat ya, ini yang penting ya, terutama saat perhiasan tersebut kehilangan surat ya, kehilangan nota penjualannya, kehilangan legalitas dari toko saat kita membeli ya. Ini sangat rawan sekali ya terjadi kehilangan nota ini. Makanya di saat kita mau menjual tanpa surat, sedangkan perhiasan kita itu memakai banyak permata, tentu ini akan menjadi masalah baru, masalah yang sangat penting yang harus kita perhatikan ya. Karena apa? Yang dibeli toko itu hanya emas, tidak membeli perhiasan ya. Ini bagi yang kehilangan notanya ya. Jadi ini sungguh sangat luar biasa dampaknya. Coba saja kita pikir, misalnya dalam satu kalung, dalam satu liontin itu biasanya banyak ada memakai permata, dan ini beratnya itu sudah hampir 1 gram sampai 1,5 gram, dan minimal kalau di liontin itu yang memakai pernak-pernik itu ada 0,5 gram. Bayangkan ini nanti kalau kehilangan suratnya, pasti akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa, sangat besar ya. Jadi hindari membeli perhiasan yang memakai batu-batu terlalu banyak. Untuk yang kedua adalah ruginya kalau kita membeli perhiasan untuk investasi ya. Perhiasan itu adalah memilih spread ya. Spread perhiasan itu terlalu tinggi, jadi untuk investasi ini ya tidak direkomendasikan untuk perhiasan ini. Karena apa? Spreadnya terlalu tinggi. Namun
Terus harga juga beda dengan kita kalau membeli logam mulia. Contoh gini ya, kalau kita beli perhiasan 1 gram, katakan harganya 700, kita membeli 10 gram itu juga harganya masih tetap ya. Jadi 700 kali 10 itu 7 juta ya. Dan ini berbeda ya dengan kalau kita membeli atau berinvestasi dengan di logam mulia. Kenapa? Harga logam mulia semakin besar gramasi yang kita beli itu akan semakin murah ya. Contoh misalnya sekarang kita membeli 1 gram itu adalah 1 juta ya. Kalau kita membeli 10 gram itu beda, harganya sudah beda ya, nggak sampai 1 juta. Jadi ada beberapa ya kerugian dan keuntungan saat kita membeli perhiasan ataupun logam mulia ya. Membeli perhiasan jelas memiliki nilai kerugian atau yang sangat cukup besar, sedangkan logam mulia itu akan sangat meminimalisir kerugian kita saat kita berinvestasi di emas ya. Kesimpulannya adalah belilah perhiasan ya. Hindari membeli perhiasan dengan memakai batu permata atau aksesoris yang berlebihan. Apabila dana kita terbatas sedangkan kita ingin berinvestasi emas, tidak dianjurkan kita membeli perhiasan. Lebih berinvestasilah, lebih kita rekomendasikan kepada emas logam mulia atau emas batangan seberapapun besar dan kecilnya. Jadi di sini teman-teman sudah paham kan tentang kerugian yang harus kita tanggung ya, untung dan ruginya membeli perhiasan dan membeli emas batangan ya. Jadi saya cukupkan di sini dulu ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.